Halo para pendengar, kembali lagi bersama aku Afra Skrafidah yang akan menemani kalian malam ini dalam podcast malam minggu. Untuk bahasan malam ini aku mau ngangkat sebuah tradisi yang unik banget nih. Tradisi ini berada di Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Mungkin desa ini terdengar asing ya bagi para pendengar semua. Desa ini berada di kaki Gunung Ungaran. Tradisi unik yang tadi aku bicarain adalah tradisi sobo dan ruatan. Tradisi ruatan dalam bahasa Jawa digunakan untuk mengusir nasib buruk. Ritual ruatan ini memiliki tujuan agar menghindarkan diri dari segala bencana yang ada. Dalam kepercayaan Jawa, apabila sudah melakukan ruatan namun masih datang bencana, maka korban bencana tersebut tidaklah banyak karena ritual ruatan. Sobo di daerah Jambu merupakan tradisi turun-temurun sejak dahulu. Tradisi sobo sendiri dalam bahasa Indonesia berarti keluar atau sering dikatakan keluyuran. Sobo dalam tradisi Jambu adalah keluar rumah setelah sholat Isya. Sebelum keluar rumah, mereka melakukan sholat berjamaah tersebut terlebih dahulu maksud aku ya. Melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu, sholat sunnah nifsu Syaban. Karena mayoritas warga desa Jambu sendiri adalah beragama Islam, sehingga tradisi sobo ini lebih berarti apabila mereka melakukan sholat berjamaah. Nah, setelah sholat Isya, masyarakat desa Jambu mulai keluar. Keramaian tampak nih dari sepanjang jalan Ngampin menuju Jambu. Masyarakat dimulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga para sepuh berjalan-jalan keluar rumah. Ritual ini awalnya adalah mandi di ketujuh mata air yang biasa disebut Tok Pitu, yang berada di sepanjang jalan Ngampin menuju Jambu. 7 mata air tersebut adalah Sendang Sambung, Sendang Soco, Sendang Blobok, Sendang Bulu, Angkoh, dan Condong. Mandi di 7 sendang tersebut dipercaya akan ditemukannya jodoh, doanya akan dikabulkan, serta akan dijauhkan dari malapetaka. Ritual yang dimulai pada pertengahan bulan Syaban atau lebih tepatnya tanggal 15 Syaban dan dilakukan selama 3 hari ini, biasanya orang-orang akan melakukan ruat diri di Kali Condong atau mata air terakhir untuk mendapatkan jodoh, dikabulkan doanya, dijauhkan dari bencana. Nah, ada acara ruat ini sangat unik karena para gadis akan didandani dan memakai kemben berjalan menuju Kali Condong dan mandi di kali tersebut. Tata cara mandinya pun bukan sembarangan. Tata cara yang pertama ialah membawa batok kelapa. Untuk mandi, tempurung kelapa ini digunakan sebagai pengganti gayung. Kemudian setelah melakukan mandi di Kali Condong, para gadis tersebut akan melarung pakaian dalamnya ke sungai. Tidak hanya para gadis, hal ini juga diperuntukkan untuk para lelaki. Melarung pakaian dalam tersebut dipercaya akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan jodoh nih. Ayo, siapa para pendengar yang mau melarung pakaian dalamnya nih di bulan Syaban di Kali Condong? Siapa tahu bisa dapat jodoh. Namun selain melarung pakaian dalam, ada cara lain nih. Para sepuh di desa Jambu menceritakan cara untuk mendapatkan jodoh adalah berjalan menuju utara hingga ke tempat para penjual surabi. Para penjual surabi sendiri berada di desa Ngampin dan jumlahnya pun banyak. Mereka berjualan secara berjejer-jejer. Setelah membeli serabi dan memakannya di tempat, kemudian pulang tanpa mengendarai apapun. Semua harus dilakukan dengan cara berjalan kaki. Jarak desa Jambu hingga desa Ngampin kurang lebih 2 kilometeran. Kue serabi sendiri konon katanya singkatan dari selak rabi. Selak rabi adalah bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesiain adalah diartikan sebagai ingin segera menikah. Saat tradisi sobo dan ruatan biasanya ada acara arak-arakan keliling desa. Setiap RT memiliki konsep yang berbeda hingga membuat acara ini semakin meriah. Di hari terakhir biasanya diadakan acara hiburan seperti wayang ataupun dangdut. Semua warga berkumpul untuk melihat hiburan tersebut dan membuat kebersamaan masyarakat Jambu semakin terasa. Seru sekali ya tradisi yang berada di desa Jambu tersebut. Sayangnya, tradisi ini masih dilakukan, cuma tidak seramai sebelum-sebelumnya. Karena yang melakukan tradisi ini hanya tinggal para tetua di desa Jambu. Orang-orang mulai berpendidikan dan melupakan tradisi tersebut. Sayang sekali ya. Padahal keramaian tersebut akan menguntungkan banyak pihak.
Namun setiap tradisi tersebut memang ada sisi negatif dan positifnya. Mungkin sisi negatifnya adalah melarung pakaian dalam tersebut yang dapat mencemari sungai. Sekarang, seiring berjalannya waktu, jarang sekali ada orang yang melarung pakaian dalam saat acara Sobo dan Ruatan di Desa Jambu. Sayang sekali ya, tradisi ini udah gak bisa lagi kita lihat karena semakin sepi. Tapi kebudayaan itu masih ada walaupun masih ada di ingatan para sepuh di Jambu ya. Oke, terima kasih ya semua para pendengar yang udah mendengarkan bahasan tentang tradisi yang unik yang berada di kaki Gunung Ungaran ini. Sampai jumpa di podcast malam minggu depan. Hai, bye-bye.